Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan materi di pembelajaran 4. Silakan kalian buka buku paket tematik kalian halaman 33. Sudah? Bila di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang letak negara Indonesia. Nah, tentunya kalian juga melihat peta negara Indonesia. Nah, peta itu adalah gambaran untuk keadaan yang lebih luas. Sedangkan bila kita menggambar atau membuat suatu gambar bukan lokasi atau tempat yang luas seperti sebuah ruangan atau sebuah bangunan, kita bisa membuat denah. Apa yang dimaksud dengan denah? Coba kalian perhatikan, kalian dengarkan, dan kalian garis bawahi juga buku kalian. Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Sedangkan bila gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Ya, jadi peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Nah, apa skala itu? Nah, skala itu coba kita lihat di peta Pulau Sumatera di bawah ini. Ini adalah peta Pulau Sumatera. Di dalam peta itu ada yang namanya skala. Di sini tertulis skala Pulau Sumatera di buku kalian, di peta di buku kalian itu adalah 1:6 juta. Apa maksudnya? Maksudnya, Ibu tulis di sebelah ya. Maksudnya adalah skala 1:6 juta itu setiap 1 cm dalam peta itu mewakili atau sama saja dengan 6 juta sentimeter sebenarnya. 6 juta sentimeter itu berapa? Nah, coba kalian hitung sendiri. Sentimeter jadikan kilometer. Yakni 60 kilometer. Jadi, di peta ini, setiap 1 sentinya itu mewakili 60 kilometer keadaan sebenarnya. Nah, sekarang kita akan belajar kondisi geografis Pulau Sumatera. Nah, di bawah ini ada titik-titik yang harus kalian isi. Nanti begitu juga dengan pulau-pulau yang lainnya, pulau-pulau besar di Indonesia, kalian juga harus mengisi di halaman berikutnya. Ibu beri contoh kalian cara mengisinya ya. Nah, di sini ada luas. Kalian bisa mencari seluruh informasi tentang kondisi geografis pulau di Indonesia itu di Google ya. Karena kita bisa mencari dimanapun ilmu, termasuk di Google. Silakan mencari nanti. Luas Pulau Sumatera adalah 473.481 km persegi. Silakan ditulis. Kemudian yang kedua, batas-batasnya. Batas laut sebelah utara yakni Teluk Benggala. Sebelah timur adalah Selat Malaka. Sebelah selatan adalah Selat Sunda. Dan sebelah barat adalah Samudra Hindia. Kemudian untuk batas daratan, sebelah utara ada Malaysia dan Singapura. Sebelah selatan ada Kepulauan Mentawai. Sebelah timur ada Pulau Kalimantan. Dan sebelah barat ada Samudra Hindia. Selanjutnya kalian bisa balik halaman 34. Yang ketiga, kondisi geografis Pulau Sumatera, yakni keadaan alamnya. Nama-nama pantai dan laut di Pulau Sumatera.
Pulau Lampuk, Pulau Sorake, Pulau Air Manis, dan lain-lain. Kalian bisa mengisi minimal 3 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nama-nama dataran rendah, banyak sekali. Ibu di sini hanya menyebutkan 4. Anggi Giji di Aceh. Kemudian dataran rendah di Pacampat di Jambi, Danau Emas di Bengkulu, dan danau di atas di Sumatera Barat. Kalian bisa menyebutkan boleh 3, 4, 5, 6, sampai 10 juga boleh. Minimal 3 pokoknya. Selanjutnya nama-nama gunung. Nama-nama gunung yakni Gunung Bukit Kaba, Gunung Dempo, Gunung Singgalang, Gunung Marapi, dan lain-lain. Kemudian untuk pulau selanjutnya yakni Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan. Di halaman 36 juga ada Pulau Sulawesi. Di halaman 37 ada Pulau Maluku dan Papua. Kepulauan Maluku dan Papua. Kemudian di halaman 38 ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Itu kalian isi sendiri. Silakan melihat di Google ya. Semangat! Nah, bila kalian sudah selesai mengerjakan kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia tadi, silakan buka halaman 40. Di halaman 40 ini kita akan belajar nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila. Banyak sekali nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila. Nah, yang paling mendarah daging dan menjadi ciri khas dari Indonesia itu adalah budaya gotong royongnya. Nah, di sini kita akan belajar gotong royong modal dasar pembangunan. Nah, bingung ya kalian pasti, apa maksudnya gotong royong modal dasar pembangunan? Coba kita pelajari sama-sama. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalin solidaritas. Dengan munculnya rasa solidaritas itu, maka muncullah rasa empati dan simpati antar anggota masyarakat. Jadi, otomatis akan mempererat dan memperkuat hubungan antar anggota masyarakat. Nah, gotong royong itu memang tidak mempedulikan agama, suku, atau golongan apapun ya. Prinsip-prinsip gotong royong itu sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Saat bergotong royong, semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yaitu terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Ini adalah inti dari gotong royong sebenarnya, tujuannya untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Dengan gotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, sudah paham ya maksudnya gotong royong modal dasar pembangunan? Sekarang di halaman 41 kalian akan menemukan sebuah tabel 1.13 itu kalian harus menyebutkan contoh nilai luhur dalam Pancasila. Berdasarkan apa yang kamu amati di sekitar kalian boleh, berdasarkan teks juga boleh, kalian sebutkan 3 contohnya. Kemudian kalian identifikasi contoh yang sudah kamu sebutkan tadi itu termasuk pengamalan sila yang keberapa. Apakah sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, atau sila kelima.
Selanjutnya, ayo kita menambah wawasan kita, yakni kita mengetahui manfaat gotong royong. Ada di dalam teks di bawah ini, halaman 41. Manfaat gotong royong ini, Ibu akan sebutkan saja ya, secara singkat. Yang pertama, manfaat gotong royong adalah pekerjaan cepat selesai. Ya iyalah, karena yang mengerjakan suatu gotong royong itu sesulit apapun, kalau dikerjakan secara bersama-sama pasti akan cepat selesai. Yang kedua, ada di halaman berikutnya, halaman 42, yakni pekerjaan yang berat menjadi ringan. Kalau dikerjakan sendirian, suatu pekerjaan itu pasti terasa berat. Tapi jika dikerjakan secara gotong royong, pasti jadi lebih ringan. Nah, itu adalah salah satu manfaat gotong royong. Yang ketiga, yakni memupuk persatuan dan kesatuan. Nah, ini ciri khas Indonesia banget ya. Yang ketiga, menghemat biaya karena menjadi beban bersama. Yang kelima, menumbuhkan rasa sosial antar sesama manusia. Misalkan, saat terjadi musibah bencana suatu daerah, orang-orang gotong royong untuk membangun dapur umum, membangun tempat pengungsian, kemudian menyediakan tempat untuk menyediakan obat-obatan, selimut untuk orang-orang yang terkena musibah, dan bantuan-bantuan yang lain. Yang keenam, yakni menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketujuh, menumbuhkan semangat bekerja. Dan yang kedelapan, tidak individualis. Apa Bu maksudnya individualis? Individualis itu mementingkan diri sendiri. Nah, itu sama sekali bertolak belakang dengan budaya masyarakat Indonesia. Apalagi sila-sila Pancasila ya, tentunya tidak mencerminkan sama sekali. Jadi, dengan bergotong royong tidak akan terjadi atau tidak akan timbul sifat individualis. Selanjutnya di halaman 44 kalian akan menemukan tabel 1.14. Kalian harus menemukan atau mengidentifikasi ide pokok dari teks yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan di halaman sebelumnya ya. Di paragraf ke-1 sudah ada contohnya, yakni ide pokok paragraf 1, gotong royong merupakan model dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Ide pokok paragraf 1 ini ternyata ada di kalimat yang pertama. Nah, ini ada di teks halaman 40. Kalian membacanya dari situ ya untuk mengisi ide pokok di tabel 1.14 ini. Untuk yang paragraf 2, 3, 4, dan 5 silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.